Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Samuel Halomon Pardede, kelas MA 19A1 Keuangan, NIM 111910848. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang sistem tarif dalam perdagangan internasional pada kegiatan ekspor dan impor. Presentasi kali ini yaitu sebagai jawaban ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional. Materi yang pertama yakni pengertian tarif. Tarif merupakan suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi daerah pabean, yaitu suatu daerah geografis di mana barang bebas bergerak tanpa dikenakan cukai. Tarif disebut juga bea atau dati, yakni sejenis pajak yang dipungut atas barang-barang yang melewati batas negara. Pengertian lain dari tarif yakni suatu rintangan yang membatasi kebebasan kegiatan perdagangan internasional. Selanjutnya, jenis-jenis tarif. Yang pertama, bea ekspor atau ekspor gratis, yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain, digunakan untuk barang-barang yang keluar dari custom area suatu negara yang memungut pajak. Custom area merupakan daerah di mana barang-barang bebas bergerak dengan tidak dikenai bea pabean. Batas custom area ini biasanya sama dengan batas wilayah suatu negara. Yang kedua yakni bea transit atau transit datis. Bea transit adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut tujuan akhirnya adalah negara lain. Dan yang ketiga yakni bea impor atau transit gratis. Bea impor merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara dengan ketentuan-ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir. Selanjutnya tujuan bea ekspor. Yang pertama, menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, melindungi kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional. Dan yang keempat, menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Selanjutnya yaitu tujuan bea impor. Yang pertama, melindungi konsumen domestik, yaitu beberapa barang impor murah tapi mungkin berbahaya bagi konsumen. Dengan membuat barang yang lebih mahal, pemerintah berusaha mengurangi konsumsi barang semacam itu. Tujuan yang kedua yaitu melindungi produsen dalam negeri, yakni peningkatan impor meningkatkan tekanan kepada produsen domestik. Tekanan semakin besar jika produk impor berharga lebih rendah daripada harga di pasar domestik. Dengan menaikkan bea masuk, pemerintah berusaha mengurangi tekanan semacam itu. Itu seharusnya memacu industri dalam negeri untuk berekspansi dan menciptakan lebih banyak pekerjaan. Tujuan bea impor yang ketiga yakni menjaga keamanan nasional, yaitu beberapa produk mungkin dianggap mengancam keamanan nasional karena menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan informasi politik dan militer. Tujuan bea impor yang keempat yakni melindungi industri yang baru berkembang, yaitu tarif dapat melindungi industri yang baru tumbuh. Pemerintah akan melonggarkan tarif jika industri tersebut telah tumbuh dan lebih kompetitif. Alasan semacam ini dikenal dengan istilah argumen infant industry argument. Selanjutnya yaitu penerapan dari pengenaan suatu tarif. Ada tiga. Yang pertama, pembebasan bea masuk atau tarif rendah, yaitu antara 0% sampai 15% yang dikenakan untuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, alat-alat militer, dan lainnya. Yang kedua, tarif sedang antara 5% sampai 20% yang dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi di dalam negeri. Dan yang ketiga yaitu tarif tinggi, yakni di atas 20% yang akan dikenakan pada barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok. Selanjutnya, jenis-jenis sistem tarif. Yang pertama, tarif tunggal atau single column tarif,
yaitu pengenaan satu tarif untuk satu jenis barang atau komoditi yang besarnya berlaku sama untuk impor komoditi tersebut dari negara mana saja tanpa terkecuali. Dan yang kedua, tarif umum atau konvensional atau General Conventional Tariff, yaitu pengenaan satu tarif untuk satu komoditi yang besar. Presentasi tarifnya berbeda antara satu negara dengan negara lain. Dan jenis sistem tarif yang ketiga yaitu tarif preferensi atau preferensi tarif, yaitu tarif yang ditentukan oleh lembaga tarif internasional yakni GATT, General Agreement on Tariff and Trade, yang presentasinya diturunkan dan ada beberapa komoditi mempunyai persentase sampai menjadi 0% yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi yang diimpor dari negara lain karena adanya hubungan khusus antara negara pengimpor dan negara pengekspor. Contoh tarif preferensi ada 3. Yang pertama, British Commonwealth Preference, yaitu suatu tarif bea masuk impor yang khusus diberikan Inggris kepada negara-negara bekas penjajahan Inggris seperti Malaysia, Singapura, Kanada, dan Australia. Contoh yang kedua yaitu ASEAN Preferential Trading Agreement, yaitu suatu tarif bea masuk impor yang khusus berlaku untuk anggota ASEAN dan untuk komoditi yang disepakati oleh negara ASEAN. Contoh yang ketiga yaitu Generalist System of Preference, yaitu suatu bea masuk impor yang khusus diberikan oleh negara industri maju yang berlaku umum bagi negara berkembang kecuali negara anggota OPEC, tidak termasuk Indonesia. Selanjutnya cara perhitungan tarif. Yang pertama, dasar nilai atau ad valorem, yaitu besarnya pungutan bea masuk atas barang impor ditentukan oleh tingkat presentasi tarif dikalikan dengan harga CIF dari barang-barang tersebut. Contohnya harga CIF suatu barang yaitu 100 US dollar dan besar tarif bea masuk 10%. Sedangkan kurs 1 dolar sama dengan 14.000 rupiah. Sehingga besarnya bea masuk yang dikenakan sebesar 10% dikali 100 dolar dikali 14.000 rupiah, hasilnya sama dengan 140.000 rupiah. Yang kedua, dasar jumlah barang atau ad spesifik, yaitu pungutan bea masuk yang didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari barang impor. Contohnya yaitu bea masuk yang dikenakan atas barang-barang atau komoditi diantaranya semen 3.000 per ton, kedua sepatu 14.000 per pasang, yang ketiga piring 5.000 per lusin, yang keempat jeruk 5.000 per kilo, yang kelima VCR 250.000 per unit. Dan cara perhitungan tarif yang ketiga yaitu compoundatis, yaitu pengenaan tarif yang merupakan kombinasi dari ad valorem dan ad spesifik. Contohnya yaitu sejenis barang-barang tertentu dikenakan biaya 10% ad valorem ditambah dengan 50.000 setiap unit. Dan materi yang terakhir yaitu efek sistem tarif. Efek sistem tarif ada 4. Yang pertama, efek terhadap harga, yaitu dapat menyebabkan naik turunnya harga suatu barang dalam negeri. Yang kedua, efek terhadap konsumsi, yaitu dapat menyebabkan naik turunnya jumlah konsumsi atas suatu barang di dalam negeri. Yang ketiga, efek terhadap produk, yaitu dapat menyebabkan naik turunnya jumlah produksi suatu barang dalam negeri. Dan yang keempat, efek terhadap distribusi pendapatan, yaitu dapat menyebabkan perubahan pola dalam pendapatan masyarakat di dalam negeri. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.